Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah basis data. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengambilan data dengan menggunakan query select. Yang kedua mengambil data dari beberapa tabel juga dengan menggunakan query select. Jadi query select itu bisa digunakan untuk menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan berbagai kondisi dan dengan berbagai fungsi yang bisa diterapkan dalam query tersebut. Selain itu, informasi yang kita ambil bukan hanya terdapat dari satu tabel, tapi juga kita bisa mengambil data atau data dari beberapa tabel sehingga menghasilkan suatu informasi baku yang memang benar-benar dibutuhkan oleh suatu pengembangan aplikasi. Oke, kita masih menggunakan bahasa basis data dengan query SQL ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa query select yang dapat digunakan untuk penampilan informasi. Yang pertama yaitu untuk menampilkan seluruh informasi yang terdapat dari suatu tabel. Ya, jadi seluruh informasi atau data dari suatu tabel. Ya, jadi query-nya tinggal menggunakan query select bintang from nama tabel. Nah, jadi diakhiri dengan titik koma. Nah, penggunaan karakter bintang itu yang menandakan. Jadi semua kolom yang ada dalam tabel akan dipanggil. Jadi kalau misal saya memiliki satu tabelnya mahasiswa. Di sini ada kolom NIM dan nama. Berarti ketika terus saya memiliki 3 record di sini. Ketika saya memanggil dengan query select bintang from MHS. Nah, berarti yang akan muncul informasinya adalah semua data yang akan muncul dan semua kolom yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, oke, yang kedua adalah menampilkan sebagian kolom dari tabel. Nah, cara menampilkan sebagian kolom dari suatu tabel tetap sama, menggunakan query-nya adalah query select. Misal kita menggunakan query select nama kolom 1 dipisah dengan tanda koma nama kolom yang kedua. Nah, from itu berarti kan dari tabel apa? Dari nama tabel. Oke, titik koma. Nah, pada implementasinya misal saya hanya mau menampilkan kolom nama saja dari tabel mahasiswa. Berarti query-nya adalah select nama from MHS. Saya pilih kolom nama from dari tabel mahasiswa. Misal di tabel mahasiswa ada beberapa kolom, di sini kita tambahkan ada kolom alamat. Jadi misal mau menampilkan nama dan alamat berarti select nama, alamat from MHS. Itu teman-teman. Selanjutnya coba kita isi ya kolom mahasiswa, tabel mahasiswa. Oke, jadi di sini saya sudah punya satu tabelnya adalah mahasiswa dengan 3 kolom dan 4 baris, kolom nama, alamat, dan NIM, sedangkan baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga berisi tentang informasi data tentang mahasiswa, siapa namanya, berapa NIM-nya, dan di mana alamatnya. Oke, saya ingin menampilkan sebagian data dari tabel, misal siapa saja nama mahasiswa yang rumahnya Magetan. Bisa kita tampilkan di sini dengan menggunakan query select. Itu yang pertama adalah perintah
atau sintak dasarnya select. Nah, yang mau ditampilkan adalah semua atau hanya kolom nama dan alamat saja. Kalau semua berarti select bintang from dari tabel MHS. Nah, menggunakan klausa where. Nah, sekarang kita menggunakan klausa where untuk menentukan where untuk menentukan suatu kondisi tertentu. Where alamat sama dengan MGT. Nah, ini sekarang select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan MGT. Pilih semua kolom dari tabel mahasiswa di mana kita pilih alamatnya sama dengan Magetan. Nah, data dari sini kita akan mendapatkan informasi seluruh data mahasiswa yang rumahnya atau alamatnya Magetan. Kalau hanya beberapa kolom bagaimana? Oke, beberapa kolom tetap sama bisa. Jadi menggunakan perintah select nama, koma alamat from. Nah, dari tabel apa? Dari tabel mahasiswa where alamat sama dengan MGT. Oke. Kenapa Magetan itu harus diberi tanda petik atas dan petik bawah? Karena dia, kita tahu ya, Magetan kalau ketika kita mendeskripsikan struktur datanya berarti Magetan menggunakan tipe data karakter. Jadi setiap tipe data karakter ketika pemanggilannya harus disertai dengan tanda petik atas. Oke, sekarang teman-teman kita akan menampilkan data dengan klausa where. Teman-teman masih ingat ada istilah operator logika ya di dalam bahasa pemrograman, mungkin dulu pernah diajarkan yang namanya operator logika. Apa saja yang termasuk dari operator logika? Masih ingat? Ya, ada and, or, dan not. Nah, dalam memanfaatkan atau mendapatkan suatu informasi dari tabel atau dari suatu database, kita juga bisa memanfaatkan penggunaan operator logika. Contohnya di sini suatu permasalahannya dari pihak manajemen ingin mendapatkan informasi mahasiswa yang rumahnya Magetan tetapi yang namanya Ucil. Ya, di sini kan kita tahu ada dua mahasiswa yang rumahnya Magetan, yaitu yang pertama Hana dan Ucil. Sekarang saya mau mendapatkan data mahasiswa yang rumahnya Magetan dan namanya Ucil. Kita menggunakan query select bintang from MHS. Nah, dari tabel mahasiswa where dengan klausa where apa? Nah, kolomnya dulu nih. Kolomnya apa? Kolom alamatnya MGT. Dan kita gunakan operator logika AND. Jadi masih ingat ya, suatu value akan bernilai benar dengan menggunakan operator logika AND ketika dua pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, kalau menggunakan OR, salah satu benar berarti sudah memiliki nilai benar. Dan alamat dan namanya nama sama dengan Ucil. Nah, di sini sudah mendapatkan suatu query, yaitu select bintang from MHS where alamat sama dengan MGT, berarti alamatnya Magetan, and dan kondisi yang kedua adalah nama adalah Ucil. Nah, silakan nanti teman-teman mencoba dengan menggunakan command prompt untuk menerapkan beberapa perintah select ini, atau mungkin ketika kalian menggunakan phpMyAdmin untuk melakukan operasi pengolahan data dari suatu database atau table yang sudah kalian buat, jangan lupa kalian lihat beberapa perintah ketika sudah terjadi execute dari tombol yang dipencet, yang dipilih ya, otomatis ya, dilihat perintahnya bagaimana ketika saya menambahkan
data, nama siapa, alamatnya di mana, NIM-nya berapa, lalu kan pasti tekan tombol tambah atau go pada PHP admin. Nah, setelah itu jangan lupa dilihat bagaimana query-nya sehingga kita tahu proses tersebut bisa terjadi karena adanya perintah.